Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu tentang deskripsi dan analisis vegetasi atau teknik pengambilan sampel, yang mana kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu Putri Nurul Ananda, saya selaku moderator dan pemateri pertama. Yang kedua itu Nia Febriweni selaku pemateri kedua, dan Febi Ayu Anggreni selaku pemateri ketiga. Langsung saja kepada materi pertama, yaitu luasan peta contoh terkecil yang dapat mewakili keadaan komunitas vegetasi atau minimal area. Yang perlu diperhatikan dalam analisis vegetasi adalah penarikan unit contoh atau sampel. Pengukuran dikenal dua jenis pengukuran untuk mendapatkan informasi atau data yang diinginkan. Kedua jenis pengukuran tersebut adalah pengukuran yang bersifat merusak atau destruktif measures dan pengukuran yang bersifat tidak merusak yaitu non-destruktif measures. 5 metode penentuan daerah minimal area yang dapat disebutkan. Pertama itu interpretasi kurva spesies area protein. Yang kedua itu protation interkurva frekuensi daerah. Yang ketiga itu spesies kembali presentasi. Yang keempat itu analisis kesamaan. Dan yang kelima itu polarisasi presentasi. Analisa vegetasi adalah suatu cara mempelajari susunan dan komposisi vegetasi secara bentuk atau struktur vegetasi dari masyarakat tumbuh-tumbuhan. Metode minimal area adalah suatu metode dasar dalam penyelidikan ekologi tumbuhan dengan memakai plot. Jika dua spesies dengan kebutuhan ekologis yang sama berada di dalam ketumbang tindihan reluk kedua spesies tersebut, berarti reluk yang luas di dalam suatu wilayah akan terbagi-bagi terus dengan makin banyaknya spesies. Suatu spesies tergantung pada persaingan atau kompetensi antara spesies yang sejenis dan tidak tergantung pada daerah saja, atau menurut Michel 1997. Setiap tumbuhan merupakan hasil kondisi tempat di mana tumbuhan itu hidup, sehingga tumbuhan dapat dijadikan sebagai indikator lingkungan. Komposisi suatu komunitas ditentukan oleh seleksi tumbuhan yang mencapai klimaks dan mampu hidup di tempat tersebut. Tumbuhan yang hidup secara alami pada suatu tempat membentuk suatu kumpulan yang di dalamnya setiap individu menemukan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Mungkin sekian dari saya selaku pemateri pertama. Lanjut kepada Nia Febriweni selaku pemateri kedua. Kepada Nia kami persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Febriweni akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai analisis vegetasi metode kuadran. Pada analisis ini, metode kuadran adalah salah satu metode yang tidak menggunakan peta. Contohnya plot test. Metode ini sangat baik untuk menduga komunitas yang berbentuk pohon dan tiang. Yang selanjutnya, contohnya vegetasi hutan. Apabila diameter tersebut lebih besar atau sama dengan 20 cm maka disebut pohon, dan jika diameter tersebut antara 10 sampai dengan 20 cm disebut saling atau belta pancang, dan mulai anakan sampai pohon setinggi 2,5 meter disebut seedling atau anakan atau semai. Metode kuadran mudah dan lebih cepat digunakan untuk mengetahui komposisi dominasi pohon dan menaksir volumenya. Metode ini seringkali disebut juga dengan plotless method karena tidak membutuhkan plot dengan ukuran tertentu. Area cuplikan hanya berupa titik parameter-parameter yang diperlukan dalam penggunaan metode kuadran. Dalam penggunaan metode kuadran adalah dibutuhkan pertama jenis, kerapatan, diameter, dan
dan kehadiran. Selanjutnya yaitu cara kuadran ini memiliki keunggulan, yaitu terlanjur lebih mudah dan sederhana. Cara pengambilan datanya yaitu yang pertama, cara kuadran poin. Buat garis kompas, tentukan titik pengamatan plat, buat garis silang yang tegak lurus hingga terbagi 4 kuadran atau daerah. Pilih satu pohon yang terdekat dari titik pengamatan untuk masing-masing kuadran sesuai dengan cerita. Pohon, poles, atau tiang sapling. Ukur diameternya, ukur jaraknya terhadap titik pengamatan. Selanjutnya yaitu metode garis. Metode garis juga merupakan suatu metode yang menggunakan cuplikan berupa garis. Penggunaan metode ini pada vegetasi hutan sangat bergantung pada kompleksitas hutan tersebut. Apabila vegetasi sederhana, maka garis yang digunakan akan semakin pendek. Untuk hutan, biasanya panjang garis yang digunakan sekitar 50 meter sampai dengan 100 meter. Sedangkan untuk vegetasi semak belukar, garis yang digunakan cukup dengan 5 meter sampai dengan 10 meter. Apabila metode ini digunakan pada vegetasi yang lebih sederhana, maka garis yang digunakan cukup sepanjang 1 meter. Pada metode garis ini, sistem analisis melalui variabel-variabel kerapatan, kerimbunan, dan frekuensi yang selanjutnya menentukan indeks nilai penting atau INP yang akan digunakan untuk memberikan nama sebuah vegetasi. Kerimbunan ditentukan berdasarkan panjang garis yang tertutup oleh individu tumbuhan dan dapat merupakan presentase perbandingan panjang menutupi garis yang terlewati oleh individu tumbuhan terhadap garis yang dibuat. Frekuensi diperoleh berdasarkan kerapatan suatu spesies yang ditemukan pada setiap garis yang tersebar. Hanya demikian penyampaian materi dari saya, terlebih dan terkurangnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Ayu Anggraini. Saya pemateri ketiga. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan pemateri dari pemateri sebelumnya, yaitu pada bagian metode tanpa peta. Metode tanpa peta ini atau metode tanpa plot dibagi menjadi dua, yaitu ada metode kuadran dan metode acak pasangan. Kita masuk yang pertama, yaitu metode kuadran. Metode kuadran atau point counter method. Metode ini sama dengan metode jalur transek, diterapkan untuk melakukan penelitian pengumpulan data vegetasi yang memiliki tingkat struktur berbeda dari zon depan sampai belakang. Karakter zon vegetasinya biasa ditandai oleh jenis tertentu yang menjadi ciri khas pada zon tersebut. Misalnya pada hutan bakau atau mangrove yang memiliki zona mulai dari depan hingga belakang. Berturut-turut zonanya yaitu ada Avicennia, Soneratia, Rhizopora, dan Bruguiera atau Esocaria. Biasanya seri titik itu dibuat berupa garis lurus searah dengan mata arah angin atau kompas. Titik-titik itu merupakan suatu pusat padanya dibuat 4 buah kuadran. Tumbuhan yang akan dianalisis adalah salah satu dari setiap kuadran yang jaraknya terdekat dengan titik pusat.
Baiklah, di sini teman-teman dapat melihat tata letak metode dengan menggunakan metode kuadran. Nah, setelah di sini teman-teman dapat melihat secara jelas yaitu tata letak metode kuadran ini memiliki 4 ketentuan, yaitu ada ketentuan arah kompas atau arah mata angin, tentukan intervalnya, selanjutnya tentukan kuadran, dan tentukan individu pohon, tiang atau pancang yang terdekat. Selanjutnya, setelah melakukan keempat ketentuan tersebut, kita melakukan ukur jarak dari D1, D2, D3, dan D4. Selanjutnya yaitu tentukan nama jenis pohonnya, ukur diameter batang, dan tinggi pohonnya. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu metode acak berpasangan atau random pair method. Metode ini daerah penelitian dibuat suatu garis lurus menurut arah mata angin atau kompas. Pada sepanjang garis itu dengan interval tertentu diambil titik-titik pengukurannya. Pada tiap titik pengukuran dipilih tumbuhan yang terdekat, dan pada metode acak berpasangan ini, tumbuhan itu yang diambil dari tumbuhan yang terdekat, dan kita melakukannya secara berpasangan yang dapat kita lihat pada gambar 7, metode acak berpasangan. Di sini teman-teman dapat melihat itu pasangannya, pohon A dipasangkan dengan pohon A, pohon B dipasangkan dengan pohon B, dan pohon C dipasangkan dengan pohon C. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin sekian hasil dari presentasi kami. Kalau ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.